Oke, kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Ada kembali lagi di Midnight Live. Aumania, mana suaranya? Kali ini kita sudah kedatangan rapot. Abigail, Angka, Radini, Reza. Hai, diriku juga. Bedanya Z sama S doang loh. Iya. Saya pakai es, gulanya dipisah tapi. Yang penting dingin ya. Jadi kalian ini udah berteman sejak tahun 2008, 2007. Dari 1945. Dari kita kemerdekaan. Berjuang. Masih merdeka nggak sih kita? Baru awal loh. Banget tuh. Maksudnya financial freedom sih belum. Iya. Kayak kita cari-cari. Oh gitu. Lucu nggak lucu yang penting aman. Itu tagline kita di sini. Iya benar, yang penting aman aja lah. Iya, berteman sejak 2007-an 2008 ya. Artinya sudah mau 20 tahun. Itu gimana sih tipsnya menjaga persahabatan tetap kompak, tetap solid? Mungkin Angka bisa cerita nih. Wah, kalau menjaga biar tetap gini aja itu kayak banyak banget yang udah kita laluin bareng-bareng juga sih ya. Jadi semua rasa tuh ya kita hadepin dan kita rasain bareng-bareng sih. Berantem gitu. baikan, berantem baikan. Pokoknya ujungnya harus ada baikannya. Tapi tetap solid, tetap bersatu itu gimana? Solid. Iya. Kan baru nyoba-nyoba ini loh penyanyi. Tapi suaranya penyiar banget ya. Waduh. Saya baru pertama kali dengar penyiar radio langsung loh. Ngomong gimana kalau siaran radio? Coba Angka. Wah, gimana ya? Masih inget gak? Dia boloknya juga udah. Ini gitu ya. Wah Gitu gimana ya? Udah kayak penyiar banget gitu. Selamat malam semuanya Aumania, apa kabar? Gitu. Deg-degan juga Di ya. sini perkumpulan orang waras ya. Kita seneng banget nih kalau waras-waras connection gini satu. Ini perkumpulan orang lembur. Lembur nggak dibayar. Dibayar yang bulanan tapi ya. Iya. Pembayaran tapi bulanan. Nasi box tadi nggak? Nasi box? Nggak dapet juga nasi box. Orang pada bawa ini minum sendiri ya. Ya ampun. Tadi cemilan abis narsum mana? Udah. Ya, Reza, gimana Reza melihat pertemanan kalian yang semakin solid kayaknya sekarang nih? Ya? Ya, karena sama-sama orgil sih. Kayak kalian semua di sini kan. Wow. Jadi menghadapi semua dengan ketawa yang sama itu juga jadi salah satu resep sih. Maksudnya dalam pertemanan kan juga pasti ada dinamika baru ya makin kita dewasa. Tapi senangnya kita balik lagi ke objektif kenapa adanya rapot yang orang mungkin taunya langsung wah gila podcaster terus kayak oh alhamdulillah didengar banyak orang gitu. Tapi awalnya ada rapot ini pun kan juga supaya kita tuh tetap bisa ngumpul. Karena tadinya kan kita emang kerja di radio, walaupun beda radio, tapi awalnya bareng. Wah pokoknya long story short kita satu radio, resign, terus Abigail bilang, gimana kalau kita buat podcast supaya seenggaknya kita seminggu sekali tuh bisa ketemu. Sebenarnya kan awalnya dari situ, supaya kita bisa ketemu aja. Oke. Cuman ternyata makin kesini, alhamdulillah makin banyak kesempatan yang nemplok di kita dan akhirnya dia juga jadi salah satu cara kita mengais rezeki. Gitu. Jadi resignnya pun bareng ya? Nah, kebetulan nyusul-nyusulan ya. Iya. Oke. Nyamber. Untung lo gak resign. Saya Reza aja. Karir lagi nanjak, jangan resign. Jangan. Amin. Jadi resign, bestie gue resign juga gitu ya? Gitu atau gimana? Ngikut ya. Ngikut ya. Nular ternyata ya. Nular lagi. Nggak nyangka juga resign tuh nular. Tapi kalau Abigail mungkin bisa menggambarkan Reza tuh sosoknya seperti apa di dalam podcast ini? Dia itu sumber ide juga sih. Sumber ide. Oke, jadi idenya dari Reza nih semua? Mungkin karena pekerjaan saya sebelumnya tuh juga produser radio, jadi emang terbiasa tiap harinya tuh kan mesti buat ide-ide baru gitu. Tapi yang senangnya adalah kita tuh berempat juga mengelau masing-masing punya ide apa, terus nanti palingan gue breakdown lagi supaya ini nih yang tepatnya, ini yang kita ada di tengah-tengahnya gitu. Mastermind-nya nih kayaknya. Muak mastermind. Lebih ke menjadi kepala rumah tangga ya. Memiliki
istri ada 3 ya? Iya. Waduh. Radini kayaknya lebih pendiam ya. Oh iya. Sorry, diam-diam berak di celana. Tadi lupa ngomong tit gitu. Harusnya ditin ya. Gimana Manusia, Radini manusia. berkumpul dengan teman-teman yang sangat kompak seperti ini kan susah juga 18 tahun lebih. Benar, seneng banget ya, ini udah jadi keluarga sih ya. Oke. Udah melewati masa teman, sahabat, udah jadi meningkat keluarga karena ya kita udah nggak ada yang ditutup-tutupi satu sama lain ya. Kayak semuanya di-share bareng-bareng, kita tahu udah makin hari ketemu pekerjaan yang berbeda-beda juga gitu ya, dari awal podcast sampai sekarang jadi bermacam-macam. Ya akhirnya kita juga makin tahu juga satu sama lain tuh kayak gimana gitu. Jadi udah mengarungi lumayan lah. Iya, 18 tahun lebih ya. Betul. Emang udah 18 tahun ya? Aduh, kalau Iya, dihitung panjang makanya juga ya, ya, lumayan. Berarti kita dari umur 0 kan? Iya. Ternyata yang temenan orang tua kita. Awalnya orang tua kita ternyata. Kalau Selain- iya. ada nggak kayak gengnya gitu? Geng ada banyak saya. Circle-nya beda-beda ya? Gak juga gara-gara gak ada teman makanya saya harus gabung kemana-mana kan. Akhirnya gabungnya lewat padel ya? Nggak apa-apa kan sekarang temannya ada uang. Amin. Yang penting bukan uang hasil korupsi ya. Setuju. Nah kalau bikin konten podcast itu langsung spontan atau ada? Gitu. Langsung spontan. Langsung di podcast atau perlu perencanaan matang tuh? Mungkin Abigail. Oh, nah kadang-kadang kita bisa spontan juga. Oke. Tapi memang kadang-kadang ide tuh munculnya nggak tahu kapan aja bisa gitu ya. Jadi kita punya satu tempat penampungan di grup WhatsApp yang isinya tuh sumber inspirasi kita. Misalnya kita lagi kepikiran apa, kita catat dulu aja di situ buat dibaca bareng-bareng. Suatu saat kita mau rekaman, yuk kita bahas yang ini yuk. Yang waktu itu udah kepikiran, bisa kayak gitu juga. Oke. Tapi di saat-saat tertentu kita bisa juga muncul topik obrolan. Misalnya kita berawal dari oke ngobrolin A yuk. Tiba-tiba pindah topik gitu di tengah-tengah itu juga bisa terjadi. Jadi kita biarkan mengalir aja sih sebenarnya. Oke. Tapi nggak ada yang marah gitu. Aku ganti topik sih. Enggak sih. Nggak ada ya. Ngalir aja gitu ya. Fleksibel. Tapi emang ternyata tuh salah satu kuncinya adalah konsistensi. Jadi ya emang tadi awalnya beneran kita bisa ketemu seminggu sekali. Nah tanpa terasa memang kita tuh jadinya udah selama 6 tahun ini pasti ada 1 minggu tuh ketemu gitu untuk ngomongin konten rapot itu sendiri. Karena ternyata dari podcast yang tadi di-mention juga ya, wah bisa akhirnya main di panggung musik festival, bisa nyanyi, bisa apa lagi gitu. Itu bisa apa aja sih. Iya bener ya. Nunggu request saya deh. Apalagi indis ekonomi ya, kita mah serba bisa deh. Benar. MC Karena bisa. kalau rapot tuh kayak kita apa sih yang belum kita cobain gitu? Kayak apa challenge yang baru? Nah itu kayak kita maunya gitu, ada challenge baru. Dan ini emang resepnya adalah sesuai dengan judul, pergi kerja pagi, pulang party. Jawaban itu adalah kunci. Perlu ada seneng-senengnya juga. Tapi nama grup WA-nya bukan grup orang-orang senang kan ya? Isinya ketawa-ketawa terus soalnya nih. Benar-benar. Kirim meme pasti kan. Pastilah. Quote-quote gitu kan. Yang di forward many times gitu kan. Stiker-stiker jangan lupa. Tapi kita nggak ada sih yang kayak, lu selfie dong pakai KTP. Nggak ada. Nggak ada. Walaupun udah berpuluh-puluh tahun. Alhamdulillah belum ada di titik itu. Pinjol kali. Tapi pernah nggak terpikir gitu bikin konten-konten terkait dengan politik ataupun situasi Indonesia saat ini misalnya? Justru ya datang ke sini, gue pengen terima kasih banget loh sama Mas Reza yang terpikir untuk buat ide yang seperti itu. Karena kita akhirnya jadi terpapar sama berita yang terjadi. Betul. Kongres Reza. Banyak kita ujungnya akhirnya ke beliau gitu ya. Dan datang ke sini kita pengen bilang sama panitia aja nih, naikkan gaji Reza. Dan mungkin yang nonton-nonton juga ikut dibayar. Tadinya nggak digaji sama
orang yang ada di sini. Amin. Amin. Di sini tuh itu. Iya. Karena kalian kita akhirnya tahu lagi berita-berita yang terjadi dewasa ini. Ini program Midnight Live membuat kita melek politik. Buat kita nggak dibodoh-bodohin lagi. Iya benar. Sama hoax, ya kan? Iya. Saya ngomong apa lagi ya? Mau minum dulu, mau istirahat dulu. Telepon yang ada kabelnya itu. Iya. Ya, namanya juga gimmick. Ini kan program. Ketawa mulu jadi acara sahur nih. Kurang kiriman parcel ya. Kuisan. Kuis kan nih di tengah-tengah. Ada paspor deh. Ya halo, saya buka dapur ya. Ya. Diserbu. Oke, tapi kan rapot semakin dikenal. Alhamdulillah. Semakin punya nama besar di tengah masyarakat. Amin. Apakah ini mempengaruhi hubungan pertemanan atau seperti apa? Pasti kan dulu nggak pernah nyangka kan seperti ini. Apa yang berubah saat ini? Sebenarnya sih transformasi dari yang tadinya kita berteman, sekarang berteman plus bekerja. Karena kan ada orang juga yang suka bilang kan, wah gila temenan sembari kerja tuh sulit banget gitu. Iya, iya. Betul, memang kita ada apa tuh ya bahasa orang pinternya ya? Apa? Yang Pembagian. gitu Oh, kayak dari shifting, sini shifting. Oh, shifting. Jadi emang ada shifting komunikasi yang kita latih masing-masing gitu bahwa ini kita lagi ngomongin pekerjaan, berarti kita fokusnya di pekerjaan, jangan sampai pertemanannya pudar. Tapi itu emang butuh latihan bertahun-tahun sih gitu. Iya, iya. Dan senang banget juga kita jadi satu sama lain jadi makin tahu keunggulan, potensi gitu dari teman-teman kita yang di luar hahaha-nya gitu. Iya, karena kan itu sebuah apa ya, sebuah berkah ya kalau saya bilang bisa bekerja sesuai passion. Iya. Ya kan, itu sebuah privilege ya. Nunggu-nunggu banget. Mau privilege kan? Feeling privilege akan keluar. Kita kasih uangnya. Saya aja nih supir Transjakarta. Saya masih serbet warteg. Kalau gue lihat sih setelannya cowok-cowok Shibuya nih. Benar, di weekdays ya. Iya.